Ini dipasang di sini atau di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di malam hari ini untuk membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Terakhir kemarin kita sampai mana? Ada yang tahu? Ada yang ingat? 1 bulan lebih kita ada kajian, jadi saya lupa sampai mana. Ada yang ingat kemarin terakhir pembahasan sampai mana? Hah? Apa Pak? Bangkai najis. Pembahasannya tentang najis ya? Iya, najis ya. Taib. Masih ingat apa aja yang najis? Najis, air suci lagi mensucikan itu udah lewat. Setelah itu baru najis itu. Najis kan bangkai kan, terakhir bangkai. Taib. Apa aja yang najis kemarin yang berdasarkan dalil? Pertama, ada yang ingat? Kencing atau BAB manusia. Iya, kencing, BAB manusia. Taib. Yang berikutnya binatang. Apa binatang ini? Binatang yang buas. Binatang yang mati yang tidak disembelih dengan nama Allah. Itu masuk dalam bab bangkai nanti. Bangkai. Kan terakhir kita bangkai. Apa yang kedua? Madi sama wadi. Ya, 4. Madi sama wadi. Baik, yang kelima. Yang ya BAB hewan yang dagingnya haram dimakan. Berarti kalau BAB hewan yang dagingnya halal dimakan najis atau enggak? Enggak najis. Ya, kotoran ayam, tai kambing itu enggak najis. Tai lembu itu enggak najis. Baik. 5. Darah haid. 6. Darah haid 6 termasuk di situ nifas. Ya. Kemudian liur anjing 7. Bangkai 8. Bangkai termasuk najis. Nah, di antara bangkai itu ada yang dia enggak termasuk najis. Di antaranya apa? Bangkai ikan dan bangkai belalang itu tidak najis. Kemudian
Bangkai yang darahnya tidak mengalir, kayak nyamuk, lalat dan seterusnya, itu tidak najis. Kemudian kukunya, bulunya, kemudian apanya lagi, tanduknya dan yang lain-lain, itu tidak termasuk najis. Taib, itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang najis yang disebutkan di dalam dalil. Ya. Taib, kita lanjutkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaifiyatu tathirin najasah. Ya, cara membersihkan najis. Ya. Kita sudah tahu apa saja yang najis. Sekarang bagaimana kalau seandainya kita kena najis tersebut, gimana cara membersihkannya? Karena tidak sembarangan membersihkan najis. Tapi hukum asalnya membersihkan najis itu dengan apa? Dengan air. Ya, hukum asalnya membersihkan najis itu semuanya dengan air. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. I'lam anna syari' alladhi 'arrafana kauna hadhihi al-'ain an-najasah aw mutanajjisah 'arrafana aidan kaifiyata tathhiriha. Beliau katakan, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada kita, mengasih tahu kita jenis-jenis najis. Allah kasih tahu kita jenis-jenis najis. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengasih tahu kita bagaimana cara menghilangkan najis. Ya, bagaimana cara menghilangkan najis. Jadi Allah kasih tahu ini masalah. Allah Subhanahu wa taala juga kasih tahu ini solusinya. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wal wajib alaina ittiba'u qawlihi wa imtithalu amrihi. Nah, yang wajib bagi kita adalah mengikuti perkataan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita mengikuti apapun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana cara Nabi membersihkan najis tersebut. Fama warada fihi al-ghusl hatta la yabqa minhu launun wala rihun wala ta'amun kana dzalika huwa tathhiruhu. Kalau diriwayatkan di dalam hadis cara membersihkan hadisnya itu dengan cara membersihkan najisnya dengan air sampai hilang rasanya, aromanya atau apa satu lagi warnanya, maka begitulah cara membersihkannya. Kalau disebutkan dalam riwayat cara membersihkannya dengan air sampai hilang rasa, aroma dan warna, maka begitulah cara membersihkan najis. Jangan cari cara-cara yang lain. Itu dia. Kemudian wa ma warada fihi sabbu aw rush awil hathu awil mashu 'ala al-ard aw mujarradul mashyi fil ard tahiratin fil ardin tahiratin kana dzalika huwa tathhiruhu. Adapun yang diriwayatkan dengan cara menuangkan air atau memerciki air atau mengeriknya, memerciki najisnya itu dengan air atau mengerik najisnya, mengelupas, mengopek najisnya, atau dengan cara menggosok-gosokkannya di tanah, dengan cara menggosok-gosokkannya di tanah dengan cara berjalan. Kita berjalan di atas tanah, maka demikianlah cara pembersihannya. Kata Nabi, Syekh Abdul Adim Badawi, wa'lam annal ma' huwal aslu fit tathirin najasat. Dan ini asalnya. Beliau bilang, ketahuilah bahwasanya air ini adalah asal untuk membersihkan najis. Asal untuk membersihkan najis. Jadi kalau kita kena najis apapun, bersihkannya dengan air. Ini hukum asalnya. Tapi ada juga najis yang nggak perlu kita bersihkan dengan air, cukup dengan tanah, ini sudah juga bersih. Berdasarkan apa? Riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau dengan air, Ustaz, gimana bersihkannya? Apakah dia nggak boleh? Boleh, karena ini hukum asal. Tapi kalau ada riwayat membersihkan najisnya dengan tanah, maka boleh juga kita bersihkan najis itu dengan tanah. Paham di sini, ikhwan fillah? Rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum asalnya bersihkan najis dengan air. Tapi kalau ada riwayat cara bersihkan najis begini, nggak perlu dengan air, walaupun ini hukum asal, artinya boleh dengan air. Ya. Namun kalau nggak ada air, cara bersihkannya begini, maka
yang begini inilah yang harus kita lakukan. Paham? Baik. Liwasfi syari' lahu biqaulihi. Ya, sebagaimana hukum asal membersihkan najis itu dengan air berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan di dalam firman-Nya, yaitu di dalam di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah Subhanahu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ini Quran atau hadis di sini tidak disebutkan ini. Sebentar ya. Nah, berdasarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, Nabi mengatakan khalaqallahul ma' tahuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi SAW mengatakan Allah ciptakan air itu untuk mensucikan, untuk membersihkan. Maka inilah dia hukum asalnya. Fala yu'dal ila ghairihi. Jangan diganti sama yang lain. Jangan ganti sama yang lain. Illa idza thabata dzalika an syari. Kecuali jika ada dalil. Jangan ganti sama yang lain kecuali jika ada dalil, kata beliau. Wa illa fala. Kalau tidak ada dalil, maka jangan coba-coba ganti cara membersihkan najis dengan cara kita masing-masing. Ya. Li'annahu udulun 'anil ma'lum kaunihi tahuran ila ma lam yu'lam kaunuhu tahuran wa dzalika khurujun 'amma taqtadihi al-masaliku syari'ah. Karena mengganti sesuatu yang sudah maklum, yang sudah ada dalilnya dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, berarti ini menyelisihi syariat. Ini keluar dari aturan syariat, kata beliau. Jadi ini mukaddimah yang beliau sampaikan. Intinya apa, ikhwan fillah? Intinya beliau katakan hukum asal membersihkan najis itu dengan air. Nah, kalau ada dalil lain cara membersihkan najis dengan sesuatu yang lain, maka kita boleh membersihkan dengan cara sesuatu tersebut. Jangan ganti dengan yang lainnya. Jangan ganti dengan yang lainnya. Baik. Idza alimta hada, kalau antum paham tentang masalah ini, kata beliau, fa ilaika ma jaa bi syar'u fi sifati tathhiril a'yani najasah au alwil mutanajjisah. Kalau antum sudah paham tentang yang seperti ini, ya kaidah seperti ini, maka berikut bagaimana cara membersihkan najis berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama, tathhirul jild al-maitah bid-dibagh. Ya. Ini udah atau belum ini? Baik, yang pertama, cara mensucikan kulit. Cara mensucikan kulit bangkai itu dengan disamak. Ya, cara mensucikan kulit bangkai itu dengan disamak. Misalnya kambing ketabrak mobil, dus, mati. Ini bangkai atau enggak? Bangkai. Maka enggak boleh kita manfaatkan. Dagingnya enggak boleh dimakan karena dia sudah bangkai. Kulitnya juga enggak boleh kita makan, enggak boleh kita manfaatkan karena dia sudah bangkai. Lantas bagaimana cara memanfaatkannya? Sayang ini kalau untuk kulitnya, karena kan bisa kita gunakan untuk, ya misalnya dijadikan tali pinggang kek, atau dijadikan apa kek kulitnya, dijadikan tempat. Kalau di zaman dahulu untuk minum itu kan, di zaman kita sekarang kan pakai botol seperti ini. Di zaman dahulu nggak ada botol seperti ini. Cara mereka menampung air minum dengan apa? Dengan kulit, kan begitu. Kulit itu mereka manfaatkan untuk menampung air. Nah, kalau dia sudah bangkai, gimana cara dia jadi suci? Maka cara dia jadi suci itu dengan cara disamak. Ya, dengan cara disamak. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal, dari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ayyuhuma ihadin dubigha faqad tahura. Nabi SAW mengatakan kulit binatang, kulit bangkai, ya kulit bangkai apa saja yang jika dia sudah disamak,
maka dia jadi suci. Kulit bangkai apa saja yang jika dia disamak maka jadi suci. Itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Kulit bangkai apa saja yang disamak maka dia jadi suci. Sekarang bagaimana dengan kulit bangkai yang memang binatangnya itu hukum asalnya haram? Seperti anjing, itu kan haram kan? Dia haram. Ya, terus ditabrak, mati. Jadi apa dia? Jadi bangkai. Gimana kulitnya? Boleh nggak disamak? Boleh nggak dimanfaatkan? Ya, boleh nggak dimanfaatkan? Atau misalnya ular kita bunuh, mati, jadi bangkai nggak? Jadi bangkai. Gimana dengan kulitnya? Ya, boleh nggak dimanfaatkan? Maka di sini para ulama berselisih pendapat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mazhab Syafi'i, beliau mengatakan illa al-kalb wal khinzir. Jadi binatang apa saja, termasuk binatang yang dia haram dimakan. Ya, haram dimakan, maka kulitnya itu bisa dimanfaatkan kecuali anjing sama babi. Kecuali anjing sama babi. Ini nggak bisa dimanfaatkan kulitnya. Tapi kalau kulit binatang-binatang yang lain, walaupun binatang itu haram dimakan, ini masih bisa dimanfaatkan jika sudah disamak. Termasuk kulit ular. Kalau buaya itu ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mau mengatakan boleh dimakan, ada yang mengatakan haram. Ini berdasarkan dalil apakah buaya itu binatang air atau binatang darat. Ya. Apakah dia binatang air atau binatang darat? Kalau dia dianggap binatang air maka halal dia. Pernah makan buaya? Ada ustadz yang pernah makan buaya. Kita tanya, gimana rasanya? Kayak enak gitu ya. Kenapa mereka mengatakan halal? Karena mereka menganggap ini termasuk binatang air. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, Nabi mengatakan fil bahar tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Itu dalilnya. Lautan tahuru ma'uhu, airnya suci. Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal. Ya. Jadi kalau dianggap buaya tadi itu adalah binatang air, maka halal lah dia. Tapi tatkala dia dianggap sebagai binatang darat atau binatang yang hidup di dua alam, maka haram lah dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini ada khilaf di kalangan para ulama ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sebagian yang lain mengatakan ya, yang dibolehkan disama itu, ya tadi sebagian para ulama mengatakan ya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i, semua binatang kecuali anjing dan babi. Sebagian yang lain ya seperti Ishaq ya, mengatakan ma yuqal lahmuhu, yaitu binatang yang dagingnya itu yang boleh dimakan. Berarti jika binatang yang dagingnya tidak boleh dimakan, ini tidak bisa dimanfaatkan kulitnya. Jadi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan semua binatang, baik binatang yang haram dimakan ataupun yang halal dimakan kecuali anjing sama babi. Sebagian yang lain mengatakan binatang yang hanya khusus yang halal dimakan. Ketika dia jadi bangkai, dagingnya nggak bisa dimanfaatkan, maka kulitnya bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pertama. Baik. Yang berikutnya yang kedua, tathhirul ina idza balagha fihil kalbu. Cara membersihkan bejana jika dijilat anjing. Cara membersihkan bejana jika dijilat anjing. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu
an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, sucinya bejana salah seorang dari kalian. Bejana itu apa? Piring, gelas, sendok, alat-alat untuk masak dan yang lainnya, ini masuk ke dalam bab bejana. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, pokoknya yang digunakan untuk makan. Ya, yang digunakan untuk makan. Maka sucinya bejana-bejana tersebut tatkala dijilat oleh anjing itu adalah dengan cara dicuci 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ya, itu cara membersihkannya. Ya, cara membersihkannya dicuci 7 kali. Wallahu a'lam apa hikmahnya. Kita tidak tahu kenapa harus dicuci dengan tanah. Ini mungkin para dokter lah yang bisa menelitinya. Ya, kalau kita yang nggak ngerti hal-hal yang berkaitan dengan bakteri-bakteri yang ada di tanah atau bakteri yang ada di liur anjing, ya kita nggak tahu. Ya, namun mereka lah mungkin yang bisa meneliti kenapa yang pertama sekali harus dengan tanah. Baru setelah itu disiram dengan air sebanyak 7 kali. Setelah itu, maka antum boleh memanfaatkan piring tersebut, sendok tersebut, gelas tersebut untuk dimakan, untuk digunakan sebagai media makanan. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dicuci 7 kali? Bejana. Gimana kalau sepeda motor antum yang dijilat anjing? Ya, nah. Sepeda motor dijilat anjing. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Antum nggak makan dengan sepeda motor. Karena ada yang tanya gitu kan, karena nggak paham deh dengan hadis ini. Ustaz, ya kita tahu kalau seandainya bejana itu dijilat anjing dicuci sampai 7 kali. Ya, yang pertama dengan tanah. Nah, gimana kalau baju kita katanya? Gimana kalau sepeda motor kita? Apakah kita cuci juga dengan tanah dan 7 kali? Enggak, ikhwan fillah. Ya kalau sepeda motor dijilat anjing, antum cuci juga nggak apa-apa. Iya kan? Nggak apa-apa kan kalau nggak dicuci. Apa antum bawa sepeda motor antum sholat di masjid? Kan enggak kan? Ya antum sekedar make. Ya nggak ada masalah. Nggak antum cuci juga nggak ada masalah. Ya karena antum juga nggak bawa dia untuk sholat, antum juga nggak makan di sepeda motor antum, maka nggak antum cuci juga nggak ada masalah. Rumah dijilat anjing misalnya, dinding-dindingnya di luar, apakah perlu antum cuci? Perlu nggak dicuci? Ya nggak perlu. Ya nggak perlu. Kecuali kalau seandainya tempat antum biasa sholat di situ dijilat anjing, misalnya karena air liur anjing najis. Nah kalau tempat sholat antum dijilat oleh anjing, apa yang harus antum lakukan? Cuci dengan air berapa kali? Nggak perlu 7 kali, sekali aja siram. Kenapa? Karena itu bukan makanan kita, bukan tempat makanan. Yang dicuci dengan 7 kali ini adalah apa? Bejana yang kita makan di situ, paham kan? Iya. Jadi kalau kita biasa sholat di sini terus dijilat anjing, ya ngapain 7 kali dicuci? Siram aja dengan air, selesai. Paham? Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ini yang kedua. Kita lanjut yang ketiga. Tathiru thawb idza asabahu damul haid. Ya. Membersihkan pakaian jika terkena darah haid. Ya tentu ini lebih sering kepada siapa? Perempuan. Ya. Kalau antum jarang kena darah haid, ya. Ini perempuan. An Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, dari Asma binti Abu Bakar. Dia berkata, Ja'at imra'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ada seorang perempuan datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang wanita. Kemudian dia bertanya kepada Nabi. Dia katakan, "Ihdana yusibu thawbaha min damil haidhah." Ya Rasulullah, ada salah seorang dari kami, ya salah seorang perempuan dari kami, darahnya kena bajunya kena darah haid, pakaiannya kena darah haid. Kaifa tasna? Gimana cara dia bersihkan darah haid itu? Ya, gimana cara dia membersihkan darah haid? Dan ini masya Allah ikhwan fillah, faedah yang bisa kita ambil hadis ini. Ini menunjukkan mereka kalau yang berkaitan dengan hukum syar'i, mereka nggak malu-malu nanya walaupun halnya sifatnya privasi. Ya, walaupun sifatnya privasi, mereka nggak malu-malu untuk bertanya. Ya, walaupun ada juga yang malu-malu. Ya, boleh nggak malu-malu? Ya boleh, tapi tetap ditanya, walaupun
perantara orang lain. Tolonglah tanya sama Ustadz, saya malu, kan begitu. Saya malu karena ini privasi saya. Ya boleh, confident. Seperti siapa? Seperti Ali bin Abi Thalib. Ya, yang dia mengatakan ana rajulun hadza. Ya, dia seorang laki-laki yang sering keluar Madinah, ya, sering keluar Madinah. Dia minta tolong tanyakan sama Nabi, aku malu katanya. Gimana dengan Madi di sini? Itu dia confident rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada juga yang langsung terang-terangan dia bilang, dia sampaikan, ya Rasulullah, saya begini. Atau salah seorang dari kami perempuannya ada yang begini, ada kawan saya ya Ustadz, dia begini. Ya boleh, confident rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia bilang, ya Rasulullah, salah seorang dari kami pakaiannya kena darah haid. Ya. Apa yang harus dia lakukan? Gimana cara dia membersihkannya? Faqala, apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, tahuttuhu thumma takrusuhu bil ma' thumma tantahuhu thumma tusalli fihi. Nabi SAW mengatakan, kerip ya dikerip, kemudian dibilas dengan air, kemudian dikucek-kucek, dibersihkan, kemudian sholat dengan pakaian tersebut. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau perempuan kena darah haid, darahnya itu bersihkan, ya dikerip, ya dengan tangan dibersihkan, kemudian dibilas dengan air, dikucek-kucek, dibersihkan, dibilas dengan air, baru setelah itu sholat. Baik, itu cara membersihkan darah haid. Nah, sekarang ketika istri antum haid, apakah yang antum lakukan caranya demikian? Atau antum masukkan aja langsung ke dalam mesin cuci? Nah, langsung masukkan aja ke dalam mesin cuci. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW nggak ada mesin cuci. Ya, nggak ada. Nabi cuma mengatakan kerip, artinya bersihkan darahnya, hilangkan darahnya dulu. Ya, kalau nggak ada mesin cuci, dengan apa? Dengan bros, ya, bersihkan darahnya dulu. Habis dibersihkan baru siram dengan air sampai hilang darahnya. Setelah hilang, setelah bersih, silahkan pakai lagi, gunakan untuk sholat. Nah, kalau kita sudah ada mesin cuci, udah tinggal masukkan aja ke dalam mesin cuci. Begitu diputar sama mesin cuci, bersih darahnya, sudah selesai. Itu dia confident rahimani wa rahimakumullah. Paham kan? Ini dia confident rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, bagaimana kalau seandainya berdarah-darah gitu dimasukkan ke dalam mesin cuci, kenalah kain-kain yang lain? Ya, kenalah kain-kain yang lain. Gimana ini? Ya, kalau sudah kena air, artinya semua darahnya sudah bersih, maka dia sudah suci. Ya, masalah nodanya ini masalah beda, masalah yang lain di confident. Ya, kalau antum khawatir gara-gara pakaian antum yang lain kena noda haid, ya bersihkan dulu di luar nodanya. Setelah itu baru masukkan ke dalam mesin cuci. Nah, ini confident rahimani wa rahimakumullah. Nah, dan ini juga bisa memberikan ada faedah yang berikutnya. Artinya confident, tatkala pakaian kita kena najis, kemudian kita cuci, kita bersihkan najisnya, dan kemudian kita pakai lagi dan kita bawa untuk sholat, walaupun dalam kondisi basah-basah, maka sholat kita sah. Ya, sholat kita tetap sah, karena baju yang basah itu tidak membatalkan sholat. Ya, misalnya kita lagi safar, pakaian kita nggak ada, cuman satu ini, terus kena menajis, ya kena najis, kena kencing anak kita ambil air, kita bersihkan, kucek-kucek, nggak ada lagi pakaian, kita kucek, kita bersihkan, sampai memang nggak ada lagi aromanya, ya nggak ada lagi aromanya, nggak ada lagi warnanya. Kalau sudah bersih, sudah kita sholat pakai pakaian tersebut. Ya, kita sholat pakai pakaian tersebut. Basah Ustaz, nggak apa-apa, basah nggak ada masalah. Ya, wah masuk angin lah Ustaz, nah, itu beda cerita. Ya, itu beda cerita. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini yang ketiga. Wa in baqiya ba'da dzalik atharuhu fala ba'sa. Ya. Para ulama juga katakan, kalaupun bekas darahnya masih ada, nodanya masih nempel, udah dicuci, digosok-gosok, nodanya nggak hilang, ya masih ada nodanya. Ya kalau antum yang sudah punya istri, pahamlah ini, kan begitu. Masih ada nodanya. Ini gimana? Maka nggak apa-apa.
Ya walaupun nodanya masih ada, yang penting antum sudah berusaha untuk membersihkannya. Kalau nodanya masih ada, maka nggak ada masalah. Ya, biarkan saja. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Khawlah binti Yasar qalat. Khawlah binti Yasar dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, "Ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid." Ya Rasulullah, aku nggak punya pakaian kecuali cuma satu. Jadi masya Allah, coba antum bayangkan ikhwan fillah, seorang sahabiyat, seorang sahabat perempuan, pakaian mereka cuma satu. Jadi masya Allah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudahan di zaman ini. Kalau kita buka lemari kita masing-masing, berapa banyak pakaian yang ada di dalam lemari? Ya, ini karunia dari Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang ikhwan fillah, dengan rezeki yang demikian ini kita pun masih banyak ngeluh. Padahal sahabat di zaman dahulu, baju mereka ada satu, ada dua, bahkan di antara mereka ada yang gantian pakai sarung dan yang lain-lain. Ya, kenapa kita harus mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang banyak pada hari ini? Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Dan inilah dia jauh bedanya standar keimanan kita dengan keimanan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku tidak punya pakaian kecuali cuma satu. Wa ana ahidu fik." Dan aku haid dengan pakaian tersebut. Fa kaifa asna? Lantas apa yang harus kau lakukan dengan pakaian tersebut? Ya. Qala idza tahurti faghsili mawdi'ad dammi thumma shalli fi. Kalau kamu sudah suci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau haid kamu sudah hilang, maka cucilah tempat yang kena darah. Bersihkan tempat yang kena darah, artinya yang ada najisnya di situ. Karena dia kan pakaiannya cuma satu. Ya, pakaiannya cuma satu. Kena darahnya di bagian, ya bagian sensitif lah kita katakan. Kena darahnya di situ. Maka bersihkan area itu. Kata Nabi SAW, bersihkan area tersebut. Kemudian tsumma shalli fi. Kemudian salatlah engkau dengan pakaian itu. Jadi masya Allah, ikhwan fillah, ini solusi yang diberikan oleh Nabi SAW. Makanya demikian juga kita. Kalau kita pakainya cuma satu, kena najis di sini, terus apakah kita nggak sholat gara-gara itu? Enggak, kita tetap bisa sholat. Ambil air, bersihkan area yang kena najis. Kalau sudah bersih, silakan sholat dengan pakaian tersebut. Itu dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi agama ini mudah, bukan sulit. Iya. Sebagaimana kata Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Berikanlah kemudahan untuk orang lain, jangan dipersulit. Ya. Jadi bagi antum yang menjabat sebagai ketua RT, lurah, kepling, camat, bupati sampai yang paling tinggi, ingatlah di sini. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah orang lain, jangan dipersulit. Orang buat KTP, udah kalau urusannya mudah, jangan dipersulit. Ada yang kepling di sini. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Qalat ya Rasulullah, in lam yakhruj atharuh. Perempuan itu nanya lagi, ya Khawlah nanya lagi, ya Rasulullah, gimana kalau seandainya bekasnya nggak hilang, nodanya nggak hilang, darahnya masih ada, sudah saya kerik-kerik dengan tangan tapi darahnya masih ada. Ya, gimana ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, yakfiki al-ma' wala yadurruki atharuh. Ya, cukup air tersebut yang sudah engkau tuangkan, maka sisanya atau nodanya jika masih ada, maka itu tidak apa-apa. Kata beliau, silakan sholat dengan pakaian tersebut. Nah ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini penting bagi ibu-ibu. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, tathiru dhaili thawbil mar'ah. Cara membersihkan ujung pakaian perempuan. Ujung pakaian perempuan itu maksudnya apa? Ujung pakaian perempuan. Ini. Ujung pakaian, mohon maaf ya. Ini. Di sininya. Ya, ujung pakaian perempuan itu di sininya. Cuman kalau kita celana, kalau perempuan kan biasanya pakai baju panjang atau pakai rok, kan begitu. Ujungnya yang ininya. Ya, itu dia. Kenapa? Ke ujungnya? Kadang-kadang ujung pakaian perempuan itu kena najis.
Kenapa ya konfident rahimani wa rahimakumullah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh perempuan itu untuk memanjangkan pakaiannya melewati mata kaki. Beda dengan laki-laki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jarra thawbahu khuyala lam yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan barang siapa yang menyeret-nyeret pakaiannya ya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain disebutkan ma tahtal ka'bain fahuwa finnar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ini bagi laki-laki. Ya. Ketika salah seorang sahabiat mendengar hadis ini, dia nanya, "Ya Rasulullah, gimana dengan kami? Kalau pakaian kami di atas mata kaki, otomatis akan nampaklah betis kami." Kan Nabi SAW mengatakan pakaian laki-laki idarur rajul, pakaian laki-laki fi saqain, di tengah betis mereka. Itulah pakaian laki-laki, kata Nabi SAW. Nah, perempuan ini nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami? Akan nampaklah betis-betis kami." Maka Nabi SAW mengatakan apa? Kalau begitu turunkan satu jengkal. Satu jengkal gimana? Segini ya. Nah, kalau pakaian laki-laki tadi di tengah, kalau diturunkan satu jengkal sampai mana? Sampai pas mata kaki. Itulah dia. Turunkan sejengkal, kata Nabi SAW. Perempuan ini nanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau diturunkan sejengkal, tumit-tumit kami masih kelihatan." Karena di zaman dahulu nggak ada kaos kaki, tumit-tumit kami kelihatan. Maka Nabi SAW pun mengatakan, kalau begitu turunkan satu hasta. Satu hasta gimana? Ini sampai ini. Berarti kalau dari sini sepanjang ini. Berarti sisalah dari tumitnya ini sepanjang ini pakaiannya, kan? Sisa sepanjang ini. Dan Nabi SAW mengatakan jangan lebih dari itu. Berarti perempuan kalau dia punya pakaian yang panjang itu terlarang. Gak boleh. Ada nggak pakaian perempuan yang panjang sekali? Iya, waktu nikahan kan begitu sampai diseret-seret. Nggak boleh. Konfident rahimani wa rahimakumullah. Jadi perempuan itu panjangnya dari betis itu sampai satu hasta ke bawah. Nah, kalau sudah panjang itu berarti kalau dia jalan itu kan ujung pakaiannya otomatis kalau seandainya ada najis kan kena najis, kan begitu. Otomatis kena najis. Nah, bagaimana caranya seperti ini? Bagaimana cara menghilangkannya? Maka ikhwan fillah, an ummi waladin li Ibrahim an Abdurrahman bin Auf annaha sa'alat Umma Salamah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummi, anak dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, ya, dia pernah bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, "Inni imra'atun utilu daili." Dia bilang sama Ummu Salamah, "Wahai Ummu Salamah, pakaianku itu panjang." Artinya ujungnya panjang, mengenai tanah kalau berjalan. Ya, pakaianku ujungnya panjang. Wa amshi fil makanil qadam, dan aku berjalan di tempat yang ada najisnya. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itu gimana pakaianku? Gimana cara membersihkannya?" Maka Ummu Salamah pun berkata, "Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutahhiru ma ba'dahu." Tanah setelahnya itu akan membersihkan najisnya. Jadi tidak perlu dicuci, tidak perlu dituangi dengan air. Begitu antum perempuan itu berjalan kena najis, maka dia cukup berjalan aja, maka tanah yang berikutnya itu akan membersihkan najisnya tersebut. Itu dia konfident rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi Ustaz, kalau seandainya kita siram dengan air gimana? Boleh enggak? Boleh, karena hukum asalnya membersihkan najis itu dengan air. Tapi kalau dia enggak mau nyiramnya, dia tetap jalan aja, maka tanah yang berikutnya yang suci itu akan membersihkan najisnya. Baik. Paham di sini konfident? Nah, demikian. Kita lanjut. Yang kelima. Ya, 5 menit lagi. Baik. Ya, kita ambil satu lagi. Ya. Ada berapa ini? Ada 8. Yang kelima, tathiru thawb min bawli sabi ar-radhi. Ya. Cara membersihkan pakaian dari kencing anak laki-laki yang sudah menyusui.
Ya, as-sabi ar-radhi, yang masih menyusui, yang dia belum makan. Ya, dia belum makan makanan-makanan yang berasal dari luar. Maksudnya makanan pokoknya itu ASI ibunya. Itu makanan pokoknya, ya. Jadi bukan berarti kalau dia sudah dikasih Promina misalnya, atau kalau dia dikasih ini berarti kencingnya sudah beda. Enggak. Maksudnya kalau makanan pokoknya itu masih ASI, maka dia masuk ke dalam hukum ini. Ya. Tapi kalau makanan pokoknya sudah enggak ASI lagi, ASI itu hanya sebagai pelengkap saja, maka hukumnya sudah berbeda. Paham? Gimana itu? An Abi Samhi, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Samhi, ya pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Dicuci pakaian perempuan, anak bayi perempuan, sedangkan pakaian anak bayi laki-laki yang masih menyusui, dua-duanya sama-sama menyusui ini, ya pakaian mereka yang laki-laki, ya kencing dari laki-laki maksudnya, kencing anak laki-laki yang masih menyusui, maka cukup dipercikkan saja. Ya, ini maksudnya anak laki-laki yang makanan pokoknya adalah ASI. Tapi kalau perempuan walaupun makanan pokoknya ASI, maka dia tetap dicuci. Ustaz, kenapa harus dibedakan? Rasulullah yang membedakan, bukan kita. Ya. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ketika Nabi membedakan, maka kita cukup membedakan. Hikmahnya, kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang kita tahu. Ya, kadang-kadang sebuah hikmah itu di tahun-tahun berikutnya orang baru tahu. Contoh ikhwan fillah, hadis tentang lalat. Dulu Nabi SAW mengatakan, kalau lalat masuk ke dalam salah seorang bejana kalian, maka celupkan lalatnya kemudian buang. Orang bertanya, apa fungsinya, apa faedahnya? Kan sudah masuk lalat. Orang nggak tahu apa hikmahnya. Tapi setelah berkembang ilmu kedokteran, barulah orang tahu. Ya, ketika Nabi mengatakan karena di salah satu sayap lalat ada obat, dan satu lagi ada di salah satunya ada penyakit, salah satunya lagi ada obat sebagai penawar. Orang pertama nggak percaya karena ilmu kedokteran belum berkembang. Begitu ilmu kedokteran berkembang, barulah orang ternyata benar apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian juga. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan kencingnya anak perempuan, ya anak kecil yang masih menyusui, ini termasuk najis yang berat. Adapun yang laki-laki ini najis yang ringan, cukup dipercikkan saja dengan air, maka dia sudah cukup. Adapun bagi perempuan, dia harus dicuci. Itu dia khonifidin arahimani wa rahimakumullah. Baik. Ingat sekali lagi ya, ini yang makanan pokok anak tersebut adalah ASI. Tapi kalau sudah nggak ASI lagi, sudah ada makanan-makanan yang lain sama dia, artinya walaupun setengah-setengah antara ASI dengan makanan yang lain, atau makanan yang lain ini jadi makanan pokok, maka dia sudah berlaku hukum asal. Walaupun dia laki-laki, dia tetap harus dicuci. Nah, demikian ya khonifidin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Bagi antum kita ambil 2 menit. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhol silahkan. Nah, secara praktek bersihkan najis yang wadah dari najis tadi, jilat anjing tadi. Kan tanah supaya rata. Apa kita korek dulu tanah tadi kan? Ya tanah apa aja. Gini Ustaz, maksudnya berulang-ulang tuh Ustaz sebenarnya. Bersihkan sekali lagi sampai 7 kali berulang-ulang. Enggak, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya ini apa namanya, piring dijilat sama anjing. Antum ambil tanah, yang pertama itu dengan tanah antum gosokkan. Ya, antum gosokkan di sini. Sudah digosokkan, antum ambil air. Ini kan dihitung 1. Ya. Antum ambil air, bersihkan. Dihitung 2. Ambil lagi air, bersihkan. Dihitung 3 sampai 7. Udah gitu dia. Tanahnya sekali aja. Ya, airnya yang 7 kali. Karena Nabi mengatakan cuci dengan tanah yang pertama, cuci dengan air sampai 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Berarti yang pertama tanah, sisanya air. Kalau antum masih jijik lah, nah itu beda cerita. Ya, antum masih jijik, terus antum bersihkan lagi dengan sunlight, nah itu beda cerita. Nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Bagaimana kalau tidak ada kita kena najis, kok bersihnya air najis, kita kena najis itu?
Bejana kita kena najis, kita bersihkan juga dengan air najis. Boleh kan? Airnya saja sudah najis. Ya gimana membersihkannya najis tersebut? Ya nggak boleh. Cuman satu-satunya air tersebut. Ya sudah, nggak usah antum pakai aja piringnya. Nggak usah dipakai piringnya. Karena kalau dicuci pun dengan najis, dengan air najis, dia tetap najis. Ya, najisnya nggak akan hilang. Membersihkan najis itu dengan air suci, ya, bukan dengan air najis. Nah, demikian. Wallahu taala alam. Baik. Oke, satu lagi ya Pak, terakhir Pak. Nah, silakan Pak. Saya juga nggak tahu Pak. Saya juga nggak tahu bagaimana cara menyamak. Ya, nggak semua orang, ya mungkin orang yang pengalaman atau orang-orang tertentu aja yang atau mungkin coba lihat di YouTube gimana sih nyamak kulit. Saya juga nggak paham gimana cara nyamak kulit. Ya karena ini masalah teknis sebenarnya. Ya bukan berarti kita tahu hukum, bukan berarti kita tahu semuanya, teknisnya juga tahu. Enggak. Saya juga nggak paham bagaimana cara nyamak ini. Ya coba sama orang yang sudah paham. Mungkin ada yang pernah nyamak kulit. Gimana caranya? Ya, saya jujur saya nggak tahu gimana cara nyamak kulit karena memang hari-hari saya nggak pernah berhubungan dengan kulit binatang. Ya. Jadi nggak tahu cara nyamak kulit. Ya gitu. Ya, wallahu taala alam, saya nggak tahu Pak. Baik, kita cukupkan karena azas saja karena sudah masuk waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.